Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mengenal 100 jenis tanaman obat di sekitar kita. Sekarang sudah memasuki bagian ke-6. Bagi yang belum menonton bagian yang lainnya, silahkan cek link di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel Herbie Pharma. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ada daun sukun ya. Nih, ini segarnya, ini keringnya. Ini tanaman sukun ini atau daun sukun ini memiliki nama latin Artocarpus altilis ya, atau Artocarpus communis. Tanaman ini bermanfaat, berkhasiat untuk mengobati penyakit liver, kemudian sakit gigi, asam urat, sariawan, kemudian bisa mencegah kanker, bisa mengobati darah tinggi dan diabetes, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Kemudian bisa melindungi jantung, menyembuhkan luka, batu ginjal, alergi, kemudian pembesaran limpa, kandidiasi vagina ya, atau infeksi cendawan Candida sp ya. Kemudian infeksi kulit, kemudian ruam kulit ya, gatal-gatal biasanya. Dan juga ini bisa digunakan untuk penyakit MA ya, penyakit lambung ya. Dengan cara kita bikin teh dari daun kering ini, diseduh ya, layaknya teh. Ini buahnya seperti ini nih, buah sukun ya. Nah, tapi yang dimaksud untuk apa namanya, untuk sebagai obat herbal itu adalah daunnya. Daun yang kita bahas pada kesempatan ini tuh daunnya. Nah, lanjut. Kemudian ada, nah ini adalah daun sirih ya. Kita semua tahu pasti dengan daun ini, daun sirih. Ini termasuk tanaman herbal yang memiliki nama latin Viver betel ya. Tanaman ini dipercayai berdasarkan penelitian mengandung zat antimikroba ya, atau anti bakteri, antivirus, anti jamur ya. Ini bisa mengobati penyakit batuk berdahak, kemudian sariawan, jerawat, keputihan, sakit gigi berlubang, kemudian demam berdarah juga bisa. Mengobati bau mulut, kemudian haid tidak teratur, asma, radang tenggorokan, gusi bengkak, bau ketiak juga bisa diobati dengan daun sirih ini ya. Kita bisa rebus, kemudian untuk mencuci ketiak bisa. Kemudian bisa mengobati sakit mata ya, bintitan. Ini bisa diobati dengan rebusan daun sirih ini, kemudian diteteskan kepada mata yang sakit ya. Dan juga gusi bengkak bisa kita gunakan getahnya, kita teteskan kepada gusi yang bengkak ya. Kemudian untuk pengobatan luar ya, bisa digunakan untuk mengobati gatal-gatal, kemudian mengurangi produksi ASI ya. Barangkali ada yang ibu-ibu yang menyusui, kadar ASI yang berlebihan, kita bisa oleskan dengan gecekan atau tumbukan dari daun sirih ini. Kemudian pendarahan gusi, kemudian sakit mata, mimisan, bisul, kurap, korengan, eksim, dan luka bakar ini bisa disembuhkan dengan daun sirih ini. Lanjut. Nah, ini saya kira ini tidak asing juga, ini tanaman murbei ya, biasa digunakan untuk pakan ulat sutra. Nah, dan buahnya juga enak, manis, murbei berwarna hitam, enak. Kalau yang masih muda ini asam. Tanaman murbei ini memiliki nama latin Morus alba. Buahnya ini bisa menurunkan kadar kolesterol, kemudian mengontrol gula darah dan mencegah anemia. Kemudian menurunkan risiko kanker, bisa menyehatkan pencernaan, kemudian menyehatkan jantung. Nah, kemudian baik untuk kesehatan mata, kemudian menguatkan imunitas ya, buahnya ini menguatkan tulang juga, dan bisa menurunkan berat badan. Sedangkan daunnya ini bisa mengobati kadar gula darah juga, diabetes ya, menurunkan kolesterol juga, mengatasi peradangan sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Kemudian menjaga kesehatan rongga mulut, kemudian baik untuk liver, untuk hati. Kemudian menurunkan berat badan juga, mencegah perubahan warna kulit ya. Dan juga bisa mengobati hipertensi atau darah tinggi ya guys. Banyak sekali manfaatnya juga selain untuk pakan ulat sutra. Lanjut. Nah, ini bunga sepatu ya. Ini masih kuncup ya, belum ada yang mekarnya. Ini bunga sepatu yang memiliki nama latin Hibiscus rosasinensis ya. Banyak sekali di pekarangan ditanam dengan
Banyak sekali varian warna ya. Dari bunganya ada yang merah, kuning, putih, pink, banyak sekali. Tanaman ini aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan anak-anak ya. Adapun khasiatnya ini untuk mengobati penyakit ginjal, darah tinggi, kolesterol, baik untuk liver juga untuk hati. Kemudian menurunkan berat badan, mencegah kanker, antibakteri, dan bisa digunakan untuk penguat sistem imun ya. Mencegah kanker juga, kemudian antibakteri, kemudian menjaga kesehatan rambut, kemudian pelindung kulit dan wajah yang sensitif ya, kulit yang sensitif maksudnya. Ini bisa kita gunakan dari daun ataupun bunga dari bunga sepatu ini. Oke lah, lanjut. Nah, ini menarik. Ini adalah tanaman amis mata ya. Banyak yang sekali mirip dengan pohon ini, tapi sejatinya dia berbeda spesies ya. Yang ini itu tanaman amis mata. Biasanya ini buah matangnya ini berwarna merah, rasanya manis ya. Di dalamnya banyak biji-biji kecilnya, manis asam-asam begitu. Dan juga getah ya, getah warna putih. Ini belum matang. Ini tanaman amis mata ya. Tanaman ini memiliki nama latin Ficus montana. Adapun khasiatnya, baik dari daunnya kemudian buahnya, ini bisa mengobati kencing batu, batu ginjal, dan penyakit kulit ya, kayak gatal-gatal segala macam. Ini bisa diobati dengan tanaman amis mata ini ya. Ini ya guys. Oke, lanjut. Kemudian ini tidak asing ya. Ini adalah pohon jambu biji ya, daun jambu biji itu maksudnya. Yang memiliki nama latin Psidium guajava. Tanaman ini dipercaya untuk bisa mengobati penyakit diare ya. Banyak sekali olahan atau produk-produk herbal olahan dari tanaman herbal daun jambu biji ini. Akan tetapi selain untuk obat diare, daun jambu biji ini digunakan untuk menurunkan kadar gula darah atau diabetes ya. Kemudian meningkatkan kesehatan jantung, kemudian mengurangi nyeri saat menstruasi, ini bisa digunakan ya. Kemudian baik untuk kesehatan pencernaan tadi, kemudian menurunkan berat badan, kemudian bisa mengobati penyakit gusi ya, disenteri, menurunkan kolesterol, bronkitis, alergi, dan demam berdarah, serta luka dan infeksi. Banyak sekali manfaatnya kita dari rebusan daun jambu biji ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pohon uyah-uyahan ya, atau wiladan, atau amplas, atau gohi ya. Kalau di Sunda ini namanya ciap ya, kiciap ya, ciciap. Yang memiliki nama latin Ficus capiosa atau Ficus magrifolia ya. Ini masih sekeluarga dengan dengan amis mata ini, dan beringin juga masih sama karena buahnya ini mirip ya, mirip-mirip. Kita bahas manfaatnya. Tanaman ini bisa digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi sakit perut. Kemudian getahnya ini bisa mengeluarkan getah berwarna bening ya, bening, agak bening keputih-putihan begitu. Nah, kalau yang tadi amis mata itu getahnya itu berwarna putih total. Ini bisa digunakan untuk penyakit bisul getahnya. Daunnya ini, rebusan daunnya ini bisa digunakan sebagai anti kanker, kemudian anti inflamasi atau anti peradangan, kemudian imunostimulator atau untuk menstimulasi sistem imun ya, kemudian antioksidan, antibakteri, anti jamur, kemudian antidepresan ya, anti alergi juga, dan juga digunakan sebagai tonik atau penguat, detox atau penawar racun ya, dan anti konvulsan atau anti kejang. Yang kejang-kejang misalkan itu dari gejala epilepsi dan lain-lain, ini bisa digunakan rebusan dari daun uyah-uyahan ini atau Ficus capiosa atau Ficus magrifolia ya. Lanjut. Yang selanjutnya ini ada tanaman semanggi ya. Ini bunganya bagus, atau daun mirip daun kupu-kupu, ada juga yang warna ungu kan ya. Ini semanggi. Ini udah layu. Saya ambil tadi pagi ya, udah layu. Tanaman ini memiliki nama latin Marsilea serenata ya. Digunakan untuk mengobati penyakit osteoporosis, kemudian melancarkan haid, anti infeksi,
Kemudian infeksi saluran kencing, penyakit hepatitis, lesu, lelah ya untuk meningkatkan stamina, kemudian demam, radang tenggorokan, mengobati flu dan anti diare. Ini banyak sekali di kebun-kebun ya. Di gunung-gunung begitu kan, ini banyak ini. Gulma ini juga dianggap gulma juga banyak sekali ini. Semanggi. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ini masih satu keluarga dengan tadi ya, dengan semanggi. Yang ini semanggi gunung. Ini biasanya berwarna kuning bunganya. Ini ada bunganya. Atau disebut juga asam kecil atau semanggi gunung yang memiliki nama latin Oxalis corniculata. Nah, ini banyak. Nih. Ini bisa mengobati penyakit mata, kemudian peluru kencing, eksim, bisul, lebam, ketombe, biang keringat, obat batuk, insomnia, liver, dan hepatitis, serta bisa mengobati sakit perut. Di sayur juga bisa nih, konsumsinya dengan direbus di sayur ini bisa. Lanjut. Nah, selanjutnya ini tidak asing ya, ini daun cengkeh. Biasanya cengkeh juga kan digunakan sebagai rempah ya. Daunnya juga ini sangat bermanfaat sekali. Tanaman cengkeh ini yang memiliki nama latin Syzygium aromaticum. Ini daun cengkeh ini mengandung minyak asiri ya, biasanya disuling menghasilkan minyak asiri atau minyak cengkeh. Ini bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi. Rebusan dari daun cengkeh ini bisa menjaga kesehatan mulut, kemudian jerawat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, kemudian digunakan sebagai obat analgesik atau pereda rasa sakit, kemudian penyakit pernapasan, obat pilek, obat batuk, sinusitis, dan antiinflamasi guys. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada bayam kotok atau bayam liar ya. Nah, tanaman ini memiliki nama latin Amaranthus blitum. Tanaman ini bisa mengobati penyakit diabetes mellitus, kemudian meningkatkan kecerdasan otak ya, berdasarkan penelitian, pendarahan pada gusi, kemudian menambah massa otot ya, kemudian anemia, darah tinggi ya. Banyak sekali manfaatnya dari tanaman bayam kotok ini, banyak sekali biasanya jadi gulma ini. Ada juga kerabatnya itu bayam duri atau bayam besar yang berduri, itu Amaranthus spinosus ya. Mirip dengan bayam konsumsi. Dan terkini tanaman herbal bayam kotok ini digunakan untuk produk kecantikan ya, untuk menutrisi kulit ya. Bagus, ini layak dicoba. Oke, lanjut. Oke, satu lagi yang terakhir ini ya. Ini kita ada ya, pasti tidak asing ya. Ini adalah kumis kucing ya, bunga kumis kucing yang memiliki nama latin Orthosipon aristatus. Tanaman ini kita ketahui bahwasannya bisa digunakan untuk mengobati asam urat, gangguan ginjal, infeksi saluran kencing, kemudian digunakan untuk mengobati rematik. Rebusan dari daun, batang, akar tanaman kumis kucing ini kemudian bisa mengobati batuk, kemudian gusi bengkak, diabetes, darah tinggi, alergi, dan untuk detoksifikasi, dan dipercaya sebagai anti jamur juga. Bisa gunakan untuk obat luar ya, seperti anuan kayak gitu, untuk jamur. Nah, mungkin segitu dulu guys video bagian ke-6 ini. Kita lanjut nanti di bagian ke-7. Jangan lupa subscribe ya guys ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Herbie Pharma. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.